Sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Pasca Peneliti Siman Junta selaku ketua sekaligus moderator dari kelompok 3. Pada kesempatan di video kali ini kami akan menjelaskan materi kelas 12 semester 2 yaitu mengenai peluang. Nah, peluang. Pada materi peluang kita kali ini kita memiliki 3 submateri. Yang pertama adalah peluang terjadinya suatu kejadian, komplement suatu kejadian, dan frekuensi harapan. Namun, untuk membahas lebih dalam lagi ketiga submateri tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu peluang? Definisi dari peluang. Peluang adalah besarnya kemungkinan suatu kejadian itu akan terjadi. Konsep peluang sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ini ataupun ini. Kalian tahu itu apa? Ya, itu ular tangga dan dadu. Kita sering melihat orang-orang memainkan permainan tersebut, atau bahkan kita sendiri juga sering memainkannya. Namun, tanpa kita sadari bahwa permainan tersebut ada kaitannya dengan materi kita kali ini. Konsep peluang tidak hanya kita temukan dalam permainan dadu dan ular tangga, namun sering juga kita temukan dalam hal-hal yang lebih kompleks lagi, seperti ramalan cuaca, investasi, dan asuransi. Oke baik, jadi sekarang kita akan membahas konsep dasar peluang, yaitu ada ruang sampel dan titik sampel. Kita mulai dari ruang sampel terlebih dahulu. Ruang sampel adalah himpunan atau semua kemungkinan hasil yang didapatkan dari suatu percobaan. Ruang sampel biasa dinyatakan sebagai S. Nah, kita ambil contoh, dalam seperangkat kartu Braille memiliki 52 ruang sampel. Kenapa 52? Karena dalam seperangkat kartu Braille ada 4 jenis, yaitu hati, sekop, wajik, dan keriting. Dan masing-masing dari jenis tersebut memiliki 13 kartu. Jadi 4 dikali 13 sama dengan 52. Nah, yang kedua adalah titik sampel. Titik sampel adalah bagian dari ruang sampel tersebut. Contohnya, ketika melemparkan satu buah dadu, salah satu kemungkinan angka yang keluar adalah 4, atau mungkin salah satu kemungkinan angka yang keluar adalah 5. 4, 5, dan sebagainya, itulah yang termasuk ke dalam titik sampel. Nah, setelah membahas konsep-konsep dasar peluang tadi, kita akan membahas rentang peluang. Rentang peluang ada di antara 0 sampai 1, di mana peluang lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 1. Di mana kejadian 0 sudah pasti kejadian itu tidak akan terjadi, dan kejadian 1 sudah pasti kejadian itu akan terjadi. Nah, kita memasuki submateri yang pertama, yaitu peluang terjadinya suatu kejadian. Peluang terjadinya suatu kejadian dirumuskan dengan PA sama dengan NA per NS, di mana PA adalah peluang terjadinya suatu kejadian dan NA adalah banyaknya kemungkinan dan NS adalah banyaknya semua kemungkinan. Untuk lebih memahami lebih dalam lagi apa itu peluang suatu kejadian, kita akan membahas beberapa contoh soal. Baiklah, kita masuki contoh soal yang pertama atau contoh soal dasar mengenai peluang terjadinya suatu kejadian. Sebuah dadu dilempar sekali, berapa peluang munculnya mata dadu 5? Seperti yang kita ketahui bahwa rumus peluang terjadinya suatu kejadian adalah PA sama dengan NA per NS. NA adalah 1. Kenapa 1? Karena banyak titik sampel pada dadu adalah 1, yaitu 5. Kan di dalam sebuah dadu angka 5 itu cuma
titik 5 itu cuma terdapat 1, maka NA adalah 1 per NS 6. Kenapa NS 6? Karena banyaknya ruang sampel pada dadu itu adalah dari 1 sampai 6, maka NS adalah 6. Jadi peluang muncul mata dadu 5 adalah 1 per 6. Contoh-contoh soal lain mengenai peluang terjadinya suatu kejadian akan dijelaskan oleh anggota saya. Soal berikutnya adalah dalam pemilihan kepala desa. Ada 5 kandidat, 3 di antara laki-laki. Peluang terpilih kepala desa wanita adalah, dan kita akan menuliskan rumusnya. PA sama dengan NA per NS sama dengan 2 per 5. 2 itu 5 kurang 3 sama dengan 2, dan 5 itu dari seluruh jumlah kandidat kepala desa. Jadi PA adalah 2 per 5. Kita masuk contoh soal berikutnya. Bola dadu lebar sekali. Peluang muncul mata dadu ganjil adalah, yang seperti kita tahu ganjil itu angka jadi bagi 2, seperti 1, 3, dan 5. Sini kita menggunakan rumus P A sama dengan NA per NS. Nah, PA adalah 3, NS 6. NA itu 3 karena jumlah dadu ganjil, dan 6 itu jumlah mata dadu semuanya. Dan menjadi 1 per 2. Selanjutnya, sebuah dadu dan sebuah koin dilempar bersamaan sekali. Peluang muncul mata dadu lebih dari 4, dan gambar pada koin adalah ini dadu, ini koin. Kita pakai rumus P A sama dengan N A per NS, di mana NA adalah banyaknya kemungkinan muncul mata dadu yang lebih dari 4 pada dadu, dan gambar pada koin yaitu G5 dan G6. Ini G5, ini G6. 1, 2, maka NA adalah 2. Sedangkan NS semua kemungkinan atau ruang sampel pada dadu dan koin. 12 sama dengan 1 per, kita sederhanakan menjadi 1 per 6. Maka PA adalah 1 per 6. Oke, soal selanjutnya adalah pada pelemparan 2 buah dadu, peluang muncul dadu berjumlah 5 adalah, inilah dadu pertama dan inilah dadu kedua. Kita akan memasukkan rumus PA sama dengan NA per NS. Oke, NA adalah kemungkinan pada 2 buah dadu jika berjumlah sama dengan 5, yaitu 1 tambah 4, 2 tambah 3, 3 tambah 2, dan 4 tambah 1. Jika dijumlahkan semuanya adalah 4, sama dengan 4 per NS adalah semua ruang sampel pada dadu, yaitu 6 kali 6 sama dengan 36. Oke, jika kita sederhanakan maka akan sama dengan 1 per 9. Jadi PA nya adalah 1 per 9. Baiklah, kita memasuki materi yang kedua, yaitu komplement suatu kejadian. Apa sih komplement suatu kejadian itu? Komplement suatu kejadian adalah peluang suatu kejadian yang berlawanan dengan suatu kejadian yang ada. Nah, jika peluang suatu kejadian disimbolkan dengan A, maka komplement suatu kejadian disimbolkan dengan A komplement. Nah, secara sistematis sebenarnya itu komplement suatu kejadian itu dirumuskan NA komplement sama dengan NS dikurang NA. Nah, mengingat yang sudah kita bahas tadi bahwa kejadian yang sudah pasti terjadi adalah 1, maka bentuk rumus komplement suatu kejadian menjadi PA komplement sama dengan 1 dikurang PA. Nah, untuk memahami lebih lanjut lagi tentang komplement suatu kejadian, kita akan membahas beberapa contoh soal. Oke, baik, kita akan memasuki contoh soal pertama mengenai komplement suatu kejadian. Sebuah kelereng diambil secara acak dari sebuah kantong yang berisi 6 kelereng merah, 7 kelereng putih, 2 kelereng biru. Peluang mendapatkan bukan kelereng merah adalah, seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa rumus dari komplement suatu kejadian adalah PA komplement sama dengan 1 dikurang PA. Untuk mencari PA komplementnya, sudah pasti kita harus mencari PA terlebih dahulu karena di soal PA belum diketahui.
Rumus mencari PA adalah PA sama dengan NA per NS. Nah, kita bahas mulai dari NA-nya terlebih dahulu. Kita menggunakan rumus kombinasi. NA sama dengan C61. Kenapa 6? Karena di soal jelas tertulis bahwa kelereng merah ada 6. Dan kenapa 1? Karena di soal juga jelas tertulis bahwa yang diambil adalah hanya satu kelereng. Kita faktorialkan menjadi 6 faktorial per 6 dikurang 1 faktorial kali 1 faktorial. Nah, 6 kita jabarkan menjadi 6 dikali 5 faktorial per 6 dikurang 1 sama dengan 5 faktorial kali 1 faktorial. 5 faktorial dengan 5 faktorial bisa dimatikan. 1 tidak perlu, maka NA didapat 6. Lalu kita akan mencari NS-nya. NS 15 1. Kenapa 15 dan kenapa 1? 15 karena dari semua kelereng yang di dalam kantong jika dijumlah hasilnya adalah 15. 6 ditambah 7 ditambah 2 yaitu 15. Maka 15. Dan kenapa 1? Karena itu tadi yang diambil adalah sebuah kelereng. Maka kita akan menjabarkan menjadi 15 faktorial per 15 dikurang 1 faktorial kali 1 faktorial. Nah, 15 kita jabarkan menjadi 15 dikali 14 faktorial per 15 dikurang 1 adalah 14 faktorial dikali 1 faktorial. 14 dengan 14 bisa dimatikan, maka tinggal 15. Jadi NS adalah 15. Nah, kita masukkan rumus. NA tadi sudah kita dapat 6 dan NS 15. Nah, apakah sudah bisa sampai di sini? Bisa. Namun angkanya terlalu besar, maka akan kita kecilkan sama-sama dibagi 3. 6 dibagi 3, 2, 15 dibagi 3, 5. Jadi PA adalah 2/5. Kita belum selesai di sini. Karena yang ditanya adalah PA komplement. Rumus dari PA komplement tadi adalah 1 dikurang PA. Maka PA komplement sama dengan 1 dikurang PA tadi adalah 2/5. 2/5. Karena tadi PA-nya 2/5, maka kita tulis di sini 2/5. Nah, 1 dikurang 2/5 hasilnya adalah 3/5. Maka PA komplement atau peluang mendapatkan bukan kelereng merah adalah 3/5. Oke, skala selanjutnya adalah dari seperangkat kartu bright sediakan satu kartu. Tentukan peluang terambilnya bukan kartu key. Di sini kita akan menentukan komplement suatu kejadian. Rumus dari komplement suatu kejadian adalah PA komplement sama dengan 1 kurang PA. Di sini kita akan mencari PA komplement, tetapi PA-nya belum dapat, jadi kita mencari PA terlebih dahulu. Di sini rumus PA adalah PA sama dengan NA per NS. Di sini NA tertulis 4. Kenapa 4? Karena jenis masing-masing kartu bright ada 4 per 52. Kenapa 52? Karena jenis masing-masing kartu bright dikali dengan jumlah masing-masing jenis kartu. Maka hasil 4 dikali 13 hasilnya 52. Di sini kita untuk mencari PA kita menyederhanakan hasil yang tadi terlebih dahulu menjadi 1/13. Di sini PA-nya sudah dapat, maka kita mencari PA komplement. Di sini rumus PA komplement adalah 1 kurang PA. Di sini kita akan menulis 1 kurang 1/13 hasil dari PA tadi. Untuk menguranginya, kita melakukan persamaan penyebut terlebih dahulu. 13. Maka 13 kurang 1, 12/13. Maka hasil dari PA komplement adalah 12/13. Baik, contoh soal selanjutnya adalah dalam kotak terdapat 4 bola hijau, 3 bola merah, dan 5 bola biru. Jika 3 bola diambil secara acak, tentukanlah peluang terambilnya bola bukan warna biru. Di sini ada 4 bola hijau, 3 bola merah, dan 5 bola biru.
Nah, di sini kita akan mencari ruang komplement dari suatu kejadian. Yang mana rumusnya adalah PA komplement sama dengan 1 dikurang PA. Nah, di sini kan kita belum mendapatkan PA-nya. Untuk mencari PA menggunakan rumus NA per NS. Untuk mencari NA kita menggunakan rumus NA sama dengan kombinasi 5, 3. Kenapa 5? Karena jumlah bola biru ada 5 dan 3 ini bola yang diambil secara acak. 5 faktorial per 5 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 3 2 faktorial dikali 3 faktorial. 5 dijabarkan menjadi 5 kali 4 dikali 3 per 2 faktorial kali 3 faktorial. Dengan ini bisa dihabiskan menjadi 4 dibagi 2 menjadi 2. 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, kita sedang menemukan NA-nya. Sekarang kita mencari NS-nya. NS sama dengan kombinasi 12, 3. Kenapa 12? Karena jumlah keseluruhan bola ada 12 dan 3 ini bola yang diambil secara acak. Sama dengan 12 faktorial per 12 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 12 dijabarkan menjadi 12 kali 11 dikali 10 dikali 9 per 12 dikurang 3 menjadi 9 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan ini bisa dihabiskan 3 dijabarkan juga menjadi 3 dikali 2. 3 dikali 2 menjadi 6. Dibagi 6 mendapat 1. 12 dibagi 6 menjadi 2. 2 dikali 11 22 dikali 10 220. Nah, kita sudah menemukan NA dan NS-nya. Sekarang kita akan mencari peluang komplemennya. PA-nya menjadi 10 per 220. Ini masih bisa disederhanakan sama-sama dibagi 10. 10 dibagi 10 menjadi 1 per 220 dibagi 10 menjadi 22. Jadi peluang komplement sama dengan 1 dikurang PA. PA itu 1 per 22. Di sini kita akan menyamakan penyebutnya. 22 dikurang 1 per 22 sama dengan 21 per 22. Baiklah, kita memasuki submateri yang ketiga, yaitu frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah harapan banyaknya suatu kejadian yang terjadi dari banyaknya jumlah percobaan yang dilakukan. Frekuensi harapan dirumuskan sebagai FH atau frekuensi harapan sama dengan PA atau peluang dikali N, di mana N adalah banyaknya percobaan. Nah, untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai frekuensi harapan, kita akan membahas beberapa contoh soal. Baiklah, kita masuk di contoh soal yang pertama mengenai frekuensi harapan. Harapan muncul mata dadu 3 pada pelemparan sebuah dadu sebanyak 120 kali adalah seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa rumus dari frekuensi harapan adalah FH sama dengan PA dikali N, di mana N adalah banyaknya percobaan. Nah, di sini kita memiliki masalah di mana? Lagi-lagi di PA, karena PA-nya belum diketahui. Pada itu kita mencari PA terlebih dahulu. Seperti yang sudah kita bahas tadi juga, bahwa rumus PA adalah NA per NS. NA adalah 1. Kenapa NA 1? Karena banyaknya mata dadu 3 pada sebuah dadu hanya ada 1. Dan NS adalah 6.
Kenapa 6? Karena banyaknya ruang sampel pada dadu ada 6. Dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, jadi PA adalah 1/6. Kita belum selesai sampai di sini. Kita akan mencari FH-nya sekarang. Nah, PA tadi adalah 1/6. Maka FH sama dengan 1/6 dikali 120. Kenapa 120? Karena di soal jelas tertulis bahwa pelemparan sebuah dadu sebanyak 120 kali. Kan tadi N adalah banyak percobaan. Di soal jelas ditulis bahwa percobaan dilakukan sebanyak 120 kali. Maka N adalah 120. Nah, hasil dari 1/6 dikali 120 adalah 20. Maka frekuensi harapannya adalah 20. Soal mengenai frekuensi harapan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman atau anggota kelompok saya. Pada contoh soal berikutnya adalah pada pelemparan sebuah dadu sebanyak 120 kali. Frekuensi harapan munculnya mata dadu prima adalah seperti yang kita ketahui bahwa rumus frekuensi harapan adalah FH sama dengan PA dikali banyak percobaan. Dan kali ini yang ditanya berapa FH-nya. Jadi kita akan mencari PH-nya terlebih dahulu. Dan rumus PA yang kita ketahui adalah PA sama dengan NA per NS. Nah, NA-nya 3. Mengapa NA 3? Karena bilangan prima pada sampel dadu ada 3, yaitu 2, 3, dan 5 per 6. Kenapa 6? Karena ruang sampel pada dadu ada 6. Karena 3/6 terlalu besar, kita akan sederhanakan menjadi 1/2. Nah, karena kita sudah dapat berapa PA-nya, kita akan cari FH-nya. Kita tulis FH sama dengan PA dikali 120. Mengapa 120? Karena percobaan pelemparan dadu sebanyak 120 kali. Jadi kita buat PA-nya 1/2 dikali 120. Jadi 60. Jadi frekuensi harapan kali ini adalah 60 kali. Untuk soal selanjutnya, 3 buah uang logam berisi gambar dan angka dilempar bersama-sama sebanyak 80 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya tiga-tiganya angka. Jadi di sini 3 buah uang logam, N sama dengan 80 kali. N adalah berapa banyak dilempar koin tersebut, jadi ada 80 kali. S adalah kemungkinan munculnya tiga-tiganya angka, jadi yang muncul ini. NS sama dengan 8. NS adalah kemungkinan munculnya ini adalah 8. Jadi di sini ditanya tentukan frekuensi harapan. Rumus frekuensi harapan adalah FH sama dengan PA dikali N. Sebelum mencari nilai FH, kita harus mencari rumus PA. PA sama dengan NA per NS. NA sama dengan 1. Kenapa 1? Karena kemungkinan munculnya tiga-tiganya angka hanya 1 per 8. Kenapa 8? Jadi yang mungkin munculnya itu ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 1/8. Terus kita masukkan RH sama dengan PA dikali N. Terus kita masukkan sama dengan 1/8 dikali 80. Kenapa 80? Karena dilempar sebanyak 80 kali. Jadi 80 bagi 8 sama dengan 10. 8 bagi 8 sama dengan 1. Tidak perlu ditulis, jadi 1 kali 10 sama dengan 10. Sekian video dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan kami harap apa yang kami sampaikan bisa menjadi pembelajaran bagi siapapun yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Lah. Iya, tinggi. Lapar nih, Bun. Akan mereview kelas kami. Itu kan. Baca. Op. Bye.